Berkontestasi dalam Pilkada 2020 tahun ini tentunya. Namun sebetulnya apa perspektif dari perempuan terkait dengan Pilkada 2020 dan khususnya politik? Kita akan membahasnya bersama satu narasumber di samping saya. Yang pertama ada Ibu Sumiati atau kerap disapa sebagai Ibu Ima Sumiati sebagai peneliti Unpas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu Imas? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah ya Bu ya. Kalau kita bicara soal perempuan dan juga politik, terutama kita tahun ini 2020 adalah tahun pilkada begitu ya. Iya. Bagaimana sebetulnya perempuan harus memandang politik terutama pilkada di 2020 ini, Bu Imas? Baik, terima kasih Mas. Assalamualaikum dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Mudah-mudahan kita terhindar dari semua virus ini ya. Iya. Kalau bicara pilkada untuk tahun ini, tahun 2000, boleh ya kalau saya berpendapat bahwa pilkada kali ini berbeda dengan pilkada-pilkada tahun sebelumnya. Karena kita sedang menghadapi fenomena Pandemik ya. iya ya, kita juga sampai sebegini ya Mas ya, harus begini. Nah, ini juga tapi saya lihat penyelenggara politik ya seperti KPU, Kominfo sudah melakukan luar biasa ya, iklan layanan masyarakat bagaimana pemilu harus menjaga protokol kesehatan seperti menggunakan masker ya atau kayak kita seperti ini atau juga menggunakan sarung tangan ya dari plastik seperti itu untuk protokol kesehatannya dijaga luar biasa. Itu juga KPU sudah melakukan itu, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak sudah luar biasa. Kemudian kalau bicara tadi perempuan, Masnya bertanya sama saya tentang bagaimana perempuan kan sama dengan laki-laki punya hak ya, punya hak memilih, punya hak dipilih. Nah sekarang persoalannya punya hak yang dipilih itu. Karena sekarang ada ya di Jawa Barat nih terutama saya melihat dari 8 kabupaten kota ya, satu kota Depok itu ada 8 calon nih ya perempuan yang luar biasa hebat gitu ya. Kalau saya bilang hebat. Karena apa? Karena perempuan ini dia kalau ketika dia mau masuk ke ranah publik dia sebenarnya ranah domestik Mas. Ranah domestik. Nah ketika dia mau masuk ke ranah publik, dia harus selesai dulu ranah domestiknya. Artinya kalau dia punya suami, izin dong sama suaminya. Kalau dia punya orang tua, izin dong sama orang tuanya, nggak punya suami misalnya ya. Atau belum bersuami atau nggak punya suami. Maka ketika orang-orang yang terdekat dengan dia, yang bertanggung jawab atas dia sudah selesai, artinya masalah domestiknya, maka dia masuk ke ranah publik. Kenapa enggak? Oke, jadi artinya ranah domestik ini adalah bagian dari tanggung jawab awal begitu ya? Ya. Harus, karena itu harus dilalui dulu. Ketika suami ridho, maka Allah ridho. Nah kelihatannya teman-teman yang ada berapa ya, 5 calon dari yang Jawa Barat nih ya, yang saya lihat 5 calon bupati, 2 calon wakil bupati, dan 1 wakil wali kota ya. Ini terlihat ini sudah selesai masalah domestiknya. Makanya mereka ada tuh ya, sudah ada terpampang nama-namanya, artinya sudah selesai di masalah domestiknya, suaminya atau orang tuanya izin sudah selesai. Nah sekarang kita masalah publiknya nih Mas. Kita bicara masalah di publiknya. Tidak mudah memang ketika berbicara masalah publik. Seorang perempuan mau masuk ke ranah itu, dia harus paham benar dan harus memiliki kompetensi benar tentang persoalan-persoalan memimpin daerahnya. Artinya dia harus tahu persis daerahnya seperti apa. Oke. Itu adalah salah satu yang perlu dimiliki begitu ya? Ya, harus. Sebagai pengetahuan dasar tentunya begitu. Dasar inti itu harus dimiliki. Kompetensi itu harus dimiliki. Salah satunya dia harus paham benar tentang persoalan-persoalan di daerah yang akan memilih dia. Dia harus tahu betul masalahnya apa. Sebut saja, dia harus membuat visi misi tidak lepas dari kewilayahannya. Dari apa lagi? Dari tujuan kita menyelenggarakan negara Mas. Termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, jelas itu. Melindungi segenap bangsa Indonesia, mensejahterakan, mencerdaskan. Yang terakhir ikut melaksanakan ketertiban dunia ya dong ya. Sekarang kita melindungi. Melindunginya dengan apa? Tentunya dengan regulasi, dengan kebijakan. Dia harus mampu tahu persis kan gitu ya. Seperti apa daerahnya, sehingga dia akan membuat kebijakan-kebijakan yang pro warga yang memilihnya.
tentunya bersama Baik. DPR. Makanya komunikasi politik dengan DPR harus main di situ, harus keren. Tapi artinya begini, kalau kita bicara soal perempuan dan juga politik, jelas akan ada perspektif yang berbeda antara laki-laki melihat sebuah politik dan perempuan melihat sebuah politik, begitu Bu ya. Nah, bagaimana, apa yang rasanya kalau perempuan juga ikut masuk dalam politik, ini akan menjadi sebuah kekuatan yang besar, kekuatan yang berbeda dari laki-laki memandang sebuah politik. Itu Mas sebagai laki-laki kan ya, nanyanya ke saya ya. Betul. Kalau saya hasil riset ya, hasil riset saya kemarin tentunya di fakultas kami di FISIP Unpas, suka ada riset-riset ya, selain riset perguruan tinggi yang diajukan ke Kemenristek Dikti. Saya kemarin kebetulan hasil riset saya tentang perspektif perempuan di politik sama partisipasi ya dan pendidikan politik. Hasilnya tidak jauh beda antara keinginan perempuan dengan keinginan laki-laki di dunia politik sebenarnya. Ketika ada keinginan hasrat untuk melaksanakan amanah ini ya tentunya ya, karena jabatan itu amanah Allah Subhanahu wa taala. Dan perempuan punya kalau menurut saya nih ya, karena hasil penelitian tadi punya kelebihan tertentu. Satu, dia di rumah biasa memanage uang, memanage rumah tangganya, suaminya ketika ini kan udah biasa. Iya. Dan dia juga biasa mengerjakan banyak pekerjaan. Ini di ranah domestik dia ya. Itu semua perempuan, saya juga perempuan demikian kan. Nah, ketika dia mau ke ranah publik tentunya juga akan dibawa ada kelembutan seorang ibu, ada kasih sayang, itu kan kelebihan. Mudah-mudahan saja ketika perempuan ini bisa ada di ranah publik, dia juga bisa mengaplikasikan yang biasa dia di ranah private-nya, di ranah domestiknya. Tetapi tentunya dia akan pasti, saya yakin, apalagi yang sekarang sudah ada tertulis nama-namanya ya, sudah mempersiapkan sedemikian rupa. Pastilah. Bu Imas, saya juga akan tanyakan, sebetulnya apa saja yang perlu dimiliki atau dikuasai oleh perempuan jika ingin masuk ke dunia politik? Selepas jeda, Bu Imas akan membahasnya, tetaplah bersama kami di iNews Jabar.